Annyeong Singude, ketemu lagi dengan Rektor Kelas hari ini. Saya Risna mau ngobrol-ngobrol dengan teman kita Mancin yang Halo. yang sudah nonton Drakor Search. Drakor Search ini udah selesai kan ya, Mancin ya? Iya, sekarang udah selesai nih. Ini kan soalnya nggak termasuk yang episode full gitu ya. Biasanya kan kalau drama Korea itu kan 16 episode. Ini tuh cuma 10 gitu. Jadi relatif pendek gitu. Cukup lah, tapi lebih enak ya. Kalau misalnya pendek, aku pribadi lebih enak karena lebih cepat gitu. Lebih Dan cepet ya? alurnya lebih... Iya banget. Seru deh. Terus ceritanya apa sih? Aku tuh nggak nonton sebenarnya, tapi aku tuh kemarin ngeliat tulisan Mancin di Drakor Pas tuh kayaknya bening-bening gitu ya katanya ya. Itu kan jadi penasaran, pengen nonton tapi juga masih, aduh ini nonton gak ya. Coba Panji cerita dong, ceritanya kayak apa sih? Iya, itu tuh benar banget. Itu kan karena ceritanya tuh tentang demilitarized zone gitu, DMZ gitu. Di daerah itu tuh lagi ada pencarian seseorang, tapi dibilang juga sebuah makhluk gitu, yang konon katanya adalah prajurit Korea Utara. Dan iya, kan? Makanya itu kan DMZ itu kan apa sih namanya, perbatasan ya antara Korea Utara dan daerah Korea Selatan gitu. Dan ternyata tuh di satu gedung di antara Korea Utara dan Korea Selatan itu ada misteri. Nah, cerita Search ini adalah menceritakan bagaimana misteri itu diungkap gitu. Kan biasa ya kalau misalnya drama Korea itu pasti ternyata si karakter A ini ternyata punya hubungan nih sama si karakter B gitu ya, padahal mereka ternyata ya kan pasti kayak gitu ya, pasti ada gitu. Lo lagi. Iya benar. Jadi ini yang memerankannya itu kan ada Jang Dong Yoon, ada Crystal Jang, sama Yoon Park, terus sama Lee Hyun Wook. Aduh, itu tuh emang benar-benar sesuai judul yang Manda bikin kemarin gitu, Bu Rektor. Itu tuh aduh bening-bening banget. Ini kok prajurit kagak ada yang dekil ya. Pertama mikir kayak gitu Manda. Terus dia gitu udah nonton gitu ya buat hiburan, karena Manda suka banget sama Jang Dong, bacanya Chang apa Jang nggak tahu deh, Jang Dong Yoon. Ya, nah itu deh Jang Dong Yoon. Itu tuh kan dulunya tadinya di The Tale of Nokdu ya, itu dia jadi janda lenje. Iya itu yang main sama Kim Son Ho ya, Kim So Yoon ya, Kim So Yoon cewek. Oke, itu salah. Ya. Kim So Hyun cewek yang apa ya, itu dia yang main Fight Ghost gitu apa gitu ya, itu pokoknya dia. Nah, si Jang Dong Hyun itu kan sebelumnya dia jadi janda, terus tiba-tiba di drama Search ini dia mendobrak gitu karakter janda lenjehnya tuh jadi keker yang wow banget gitu ya. Itu banyak scene yang dia kayak nggak pakai topless gitu, kelihatan kotak-kotaknya, terus pamer six pack. Iya, tuh lagi main basket gitu-gitu lah pokoknya. Aduh ya ampun, ini benar-benar mendobrak karakter dia di sebelumnya gitu. Terus memang motivasi awal nonton ini emang cuma karena lihat bening-bening banget gitu. Karena dari segi kan Bu Rektor tahu nih ya, Manda nih kalau nonton drama tuh biasanya lihat dulu dari visualisasinya, bagus enggak gitu kan ya. Nah, si Search drama Korea ini tuh apa ya, dibilang bagus banget juga enggak gitu visualisasinya, tapi jelek banget juga enggak. Ini kan karena dia tuh ditayangnya di OCN ya, yang terkenal action terus thriller yang gitu-gitu, jadi memang lebih ya tonnya tuh jadi ngambilnya memang lebih dark gitu, jadi memang agak gelap-gelap gitu. Terus hutan-hutan, karena ini kan di DMZ ini banyak hutan gitu, jadi memang lebih dark. Dan kalau misalnya buat Manda pribadi yang sangat menyukai CGI yang bagus tuh kayaknya ini kurang gitu ya. Tapi ya balik lagi ya kurang, tapi ya balik lagi kan ya, diobatin dengan kelebihan yang lain, yaitu visualisasi yang indah yang lain tentunya. Aku kayaknya itu bareng kan ya, Search itu dengan startup ya mulainya ya.
Nah, gini, jadi Manda tuh kalau misalnya setiap weekend itu nontonnya tuh search dulu, bukan start up dulu, karena memang Ah, ya karena memang lebih tertarik nonton search dulu. Sementara kan kalau misal sebenarnya gitu ya jam tayangnya tuh duluan start up kan up. yang di iya di Netflix itu. Nah, apa namanya kalau lihat ini tuh gak tahu kenapa lebih semangat aja gitu, tapi emang cuma 10 Ya, episode jadinya ya udah ya. sekarang udah nggak ada lagi gitu. Dan Heeh. kemarin udah ending, alhamdulillahnya adalah happy ending gitu. Boleh kan ya spoiler? Boleh, boleh. Oh boleh ya, Sesuai oke oke. ekspektasi nggak? Sesuai Oh ya, ekspektasi nggak? ya sangat sangat kan Manda bikin bikin ini ya, bikin apa namanya, Prediksi. ya prediksi di tulisan Manda sebelumnya di Drakor Class itu, syukurlah gitu ya semuanya apa namanya tercapai dengan baik. Capai. Tapi Tapi tercapai juga. Ada tulisan Manda kan di sini kan ada gini ya, prediksi Manda pemeran antagonisnya itu anggota Kongres Lee akan dipermalukan. Itu benar, bahkan dia meninggal pada akhirnya. Nah, terus kan kasihan sama anak yang ganteng itu. Dia kan punya anak nih yang jadi kapten di tim pencarian ini. Search ini kan karena dia mencari makhluk ya kan. Nah makanya judulnya Search. Nah di tim pencarian ini ada anaknya si pemeran antagonisnya gitu. Anaknya si Kongres Lee. Iya, nah padahal si anaknya si Kongres Lee ini itu orangnya baik gitu. Jadi selalu mengingatkan kepada bapaknya kalau jangan gitu, jangan jahat gitu-gitulah. Karena si Kongres Lee ini termasuk kejam gitu. Ternyata dia memanipulasi sejarah gitu. Dia mengambil keuntungan dari sejarah. Dia menembakin pada tahun 1997 itu ada kejadian di DMZ yang jadi ada peneliti dari Korea Utara, sepasang suami istri itu menciptakan suatu hal apa ya, kayak cairan gitu atau apa ya, pokoknya di dalam kotak gitu. Nah itu tuh ternyata dia memiliki memiliki fungsi buat membuat mutasi gitu kepada makhluk hidup. Nah salah satunya yang terkena itu si peneliti itu tersebut gitu. Dia jadi bermutasi jadi makhluk. Aku nggak ngerti sih itu makhluk apa sih ya gitu. Jadi cari sebenarnya si peneliti ya yang dicari itu ya. Jadi Korea Utara mencari si peneliti itu. Nah, si Korea Selatan mencari si hal itu gitu yang diteliti itu, barang yang diteliti itu. Dan cairannya. Karena kan gitu ya. Karena itu kan katanya ya mungkin dia punya nilai jual tersendiri kali ya si hasil. Tapi jadi ceritanya ada dari sisi Korea Utara juga nih. Ada scene di Korea Utara juga nih ceritanya. Di DMZ, semuanya di DMZ sama Korea Selatan. Ada di daerah. Tapi maksud aku tokohnya tuh ada tokoh Korea Utara juga kah? Ada. Nah, si Crystal Jung itu dia itu ternyata anaknya dari si peneliti yang hilang tersebut gitu, yang ternyata meninggal di gedung tersebut gitu. Jadi kan si pasangan suami istri peneliti ini kenapa dia pengen pindah ke Korea Selatan itu karena salah satunya untuk membiarkan anaknya itu hidup lebih baik gitu kan. Jadi si Crystal Jung ini orang Korea Utara dong? Yes, betul, tapi dia nggak tahu sampai episode 16. Dia baru tahu. Yes. Dia baru tahu di akhir-akhir banget. Makanya itu juga dia baru tahu dari paspor gitu atau apa yang ditinggalkan dari ibunya gitu kan. Ya, jadi namanya siapa gitu. Jadi semakin menarik ya, aku jadi penasaran. Jadi ternyata si Crystal Jung itu orang Korea Utara. Orang tuanya udah meninggal gara-gara terkena, mungkin bukan meninggal ya, hilang ya karena kena jam. Enggak. Gini, jadi dia meninggalnya itu dibunuh sama si kolonel itu. Oke. Jadi setelah mereka transform jadi makhluk. Kolonel si Kongres Lee. Gimana? Kan tadi kan katanya si penelitinya kena sesuatu jadi berubah jadi makhluk. Iya betul, tapinya dibunuh. bermutasi.
nggak dibunuh, jadi dia melarikan diri si hilang kan berarti kan. penelitian itu kan, si ayahnya yang hilang itu sebenarnya ayahnya, sementara ibunya itu bawa-bawa anaknya untuk minta tolong ke Korea Selatan. Oke. Ya, Yang jadi nolongin karena siapa? nah itu yang nolongin bapaknya si Jang Dong Yun, klise gitu ya. Gedenya nanti kira-kira serumah gitu. Enggak. Oh, si anaknya. Enggak, gini. Jadi kan ini ada gue suka motong, sorry. Nggak apa-apa. Jadi kan si grup yang grup Korea Selatan yang di 1997 itu ada segrup gitu ya orang-orangnya gitu ya. Ada salah satunya si yang jahat, si Kong Leslie, bapaknya si Jang Dong Yun, sama yang seorang dokter, terus sama satu lagi yang jadi komandan sekarang. Nah, catat nih Kak. jadi nah terus si Kong Leslie ini jadi Kong Leslie ini tanpa sengaja dia menembakkan pistol duluan ke arah Korea Utara. Nah itu kan ada ya ketentuannya, tidak boleh menembakkan duluan dan segala macam, berarti perang gitu ya. Nah terus karena otomatis gitu ya, jadinya akhirnya terjadi baku tembak yang membunuh si ibunya si Crystal Jang yang bawa-bawa bayi. Terus semua tentara Korea Utara yang ada saat itu dan beberapa timnya mereka yang dari Korea Selatan. Yang selamat itu adalah bapaknya Jang Do-yun, dokter yang akhirnya menyelamatkan si Crystal Jang, lalu Kong Leslie yang jahat, sama seorang komandan yang menyimpan rahasianya selama ini. Nah, si bapaknya Jang Dong-yun dia mau melaporkan kejadian ini gitu kan. Tapi kalau misalnya dilaporkan, ini akan mengakibatkan mereka semua dipecat gitu dari tentara ini. Si Kong Leslie yang jahat ini akhirnya memutuskan untuk membunuh si bapaknya si Jang Dong-yun gitu ya. Iya kan, sebel banget ya pokoknya. Dan si yang jadi komandan itu dia itu tukang nge-shoot gitu, jadi pakai handycam zaman dulu kan ya, handycam. Dia nge-shoot. Nah iya, jadi ada bukti, namun bukti itu hilang bertahun-tahun, ditemukan tahun 2020 gitu pada akhirnya. Nah, itu berapa tadi, 97 ya? Teknologinya, oke, lupakan. Oh iya, ini make sure udah ada belum ya itu? Ada. Aku ingat ada. Nah, terus kan udah tuh ya, ternyata si ayahnya si Jang Dong-yun ini setelah ditembak itu dia adalah hanyut di sungai, lalu ditolongin sama bapaknya si Crystal Jang yang sudah bermutasi gitu. Ya ampun. Nah, pertanyaan pertama saat ditolongin adalah, kemana anakku, kemana istriku gitulah ya. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu berjanji untuk menolong keluargaku, gitu-gitulah pokoknya. Tapi bapaknya si Crystal Jang tuh udah banyak akar-akarnya gitu di mukanya. Tapi jadi makhluknya tuh kayak apa sih tampilannya? Masih manusia sih sebenarnya. Tapi ada aneh gitu ya. Nah, yang kalau misalnya jadi ada beberapa versi sebenarnya ya si makhluk ini. Yang pertama, si ayahnya Crystal Jang itu cuma ada akar-akarnya doang tuh di wajahnya gitu ya. Nah, terus kan lagi berantem nih mereka antara bapak dan bapak ini, tiba-tiba bangunannya rubuh, jatuh gitu ya. Si bapaknya Crystal Jang ini tertusuk, biasa kan kalau bangunan runtuh tuh banyak konstruksi gitu, banyak besi-besi, dia tertusuk besi-besi akhirnya berdarah. Si bapaknya Jang Dong-yun ini ada di bawahnya si bapaknya Crystal Jang yang sudah bermutasi itu, dia meneteskan darah kena mukanya. Nah itu tuh dan sama cairan-cairan yang diteliti itu, jadi membuat si bapaknya Jang Dong-yun ini bermutasi jadi makhluk berwarna hijau, bermata hijau gitu. Nggak bisa ngomong, cuma bisa. Jadi reaksinya beda-beda ya ceritanya. Iya, beda-beda. Nah, terus selanjutnya kan jadi bapaknya Crystal Jang udah meninggal, akhirnya si bapaknya Jang Dong itu survive di bangunan itu sampai suatu hari ada apa ya? Aku nggak ngerti sih bagaimana ada anjing yang bisa
terinfeksi oleh bapaknya Jang Dong-hyun itu aku pernah Terinfeksi. notice. Iya, Lebih makanya terinfeksi bahasanya. aku tuh ya biasa lah ya, mungkin aku salah baca sub apa Iya, iya, iya. gimana gitu kan, karena ada beda-beda antara bahasa Iya. Korea sama bahasa Indonesia gitu. Nah, dia pokoknya jadi si Anjingnya mutasi juga. si anjing itu jadi menyeramkan gitu ya, anjing rabies itu. Lalu si Bermata anjing hijau. rabies aku nggak tahu, aku lupa lagi tuh, aku mata hijau nggak ya itu anjing, soalnya malam gitu kan, gelap gitu. Nah, siapa si anjing ini lalu menggigit tentara Korea Utara yang mau mencari penelitian itu. Tuh. Nah, ternyata yang anjing rabies yang menggigit tentara Korea Utara itu menghasilkan makhluk menyeramkan gitu sih. sih mas, pokoknya ngeri gitu kan. Aduh, ini pusing deh sebenarnya. Tapi ya gitu. Memang ya. Tapi jadi lucu gak sih? Aku kadang gini, naon sih gitu ya kalau bahasa Sunda. Ini tuh jadi imajinasi tanpa batas ya namanya ya. Bisa jadi. Aku tuh nggak tahu. Gabungan kalau digigit jadi ketularan, kalau ketetesan darah jadi ketularan. Nah iya, itu kayak gitu. Dan kan jadi si apa namanya Crystal Jang itu kan apa sih ya, KCST atau apa gitu nama lembaganya gitu, kayak tentara tapi dia meneliti gitu. Peneliti lah. Researcher juga. Nah jadi kan jadi si tentara Korea Utara yang terinfeksi itu kan membunuh tentara Korea Selatan. Nah jasad dari tentara Korea Selatan yang ditemukan itu dibawalah ke lembaga yang Crystal Jang ini ya, yang Crystal Jang bekerja di sana. Hidup lagi dong. Jadi kayak zombie gitu kan. Aduh, beneran. Ya ampun. Terus mutasi juga nggak? Nah itu dia, itu tuh ngeri banget gitu kan, itu lebih horor. Jadi kan nih ya. Jadi yang selama digigitnya sama hasil dari si anjing rabies itu hasilnya mengerikan, tapi ternyata saat menemukan si inangnya alias adalah bapaknya Jang Dong-hyun itu, dia baik gitu, baik banget, bahkan dia nolongin, ya dia bahkan nolongin warga gitu. Jadi kayak ini yang nolongin warga siapa, anjingnya nih? Enggak, bapaknya bapaknya Jang Do-hyun. Makanya namanya Yong-dong. Apa? Makhluknya itu udah reaksi mutasinya beda-beda, karakter mutasinya juga beda-beda gitu ya. Mungkin aku tahu teorinya kayaknya gini deh. Karakter zatnya itu mungkin memperkuat karakter yang dimiliki sebelum tertular kayaknya deh. Jadi misalnya nih bapaknya Jang Do-hyun aslinya baik, udah ketularan dia tambah baik. Kalau anjing kan emang galak, tambah galak. Tapi emang jadi kuat si bapaknya Jang Dong-hyun itu, jadi bisa ngelempar ini gerakannya jadi cepat. Terus pas ada tentara datang gitu ya, mau menyerang gitu, langsung dilempar, dus mati gitu. Jadi emang kuat banget gitu. Jadi kayak superhero deh ya. Aduh, ini ceritanya seru banget sebenarnya ya. Tapi enggak sih, karena ini kan si yang bapaknya si Jang Dong-hyun ini cuma berapa episode diceritainnya. Jadi cuma pas dia ketemu sama Jang Dong-hyun, ternyata dia tuh ini gitu ya, sempat baik ketemu gitu. akhirnya. Sempat ketemu. Jadi kan karena nggak bisa mengharukan dong ya. Iya, di gedung tersebut ya biasalah namanya drama gitu ya, tiba-tiba ketemu sepucuk foto usang gitu, yang ternyata itu adalah foto dia dan ibunya masa lalu gitu kan. Nah, itu kan foto aku gitu kan. Nah, ternyata bapak aku gitu. Terus dia adu tinju, gimana sih, kayak tos pakai tinju gitu, tos gitu ya. Karena itu dulu katanya bukan. Apa? Fist bump. Nah, ya. Yang sama-sama tangan di kepal terus di. Iya betul. Jadi dulu masa kecilnya dia tuh diajarin kayak gitu sama bapaknya gitu kan. Nah terus nggak sengaja kan ada warga anak kecil gitu, warga hilang.
Nah, ditolongin kan sama si ayahnya si Jang Dong Yun itu. Nah, pas Jang Dong Yun nyari si anak kecil ini, ternyata dia lagi adu tos itu sama bapaknya, sama si makhluk itu gitu. Terus loh, kok ini si makhluk ini kok ternyata baik, kata si Jang Dong Yun gitu kan. Terus kayak gitu. Ternyata iya, pas kok kayaknya aku pernah lihat ya gitu. Ternyata pas dilihat foto gitu-gitu segala macem, ternyata ini bapaknya gitu. Jadi kayak ada flashback gitu deh gitu. Lucu lah. Terus Cuma tunggu, aku agak penasaran dikit. Jadi tadi kan Crystal Jang itu dari Korea Utara dibawa ibunya waktu melarikan diri, terus ibunya ketembak, ibunya mati. Dianya siapa yang ngebesarin jadinya? Si dokter itu yang kan ada pasukan itu kan salah satunya ada dokter, komandan, kongres sama bapaknya si Jang Dong Yun itu. Iya. Terus waktu itu umur berapa, masih bayi banget ceritanya? Masih bayi banget. Oh, pantesan nggak tahu apa-apa ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke cerita depan. tadi agak-agak. Kenapa? Iya, dari tadi agak-agak penasaran terus si Crystal Jangnya itu ke Korea Selatannya gimana caranya gitu loh. Jadi berarti si dokter tadinya disuruh dibunuh sama si Kong Resli itu, anak bayi itu suruh dibunuh. Berarti si dokternya itu nggak tega kayaknya ya, makanya dia langsung mungkin kayak kasih identitas segala ya sama si anak itu ya. Terus tuh ini seru banget emang. Jadi kalau kita lihat misi pencariannya berhasil nggak sih buat yang si Korea Selatan lah ya, kita bilang. Si Korea Utara kan sebenarnya bukan main story-nya kan ya. Masalahnya kan ini yang bikin misi ini adalah Kongres Lee. Jadi kan yang jahat gitu yang punya misi ini untuk membunuh apapun. Jadi pokoknya di DMZ itu kan banyak yang mati nih istilahnya nih. Jadi ada yang prajurit yang mati hidup lagi lah gitu. Terus tiba-tiba ada orang Korea Utara hilang gitu segala macam. Nah, pokoknya misinya untuk membunuh, pokoknya mengeksekusi apapun yang dia lihat gitu di hutan itu gitu, kayak gitu. Karena kan udah ketangkap CCTV. Gaya ya ada CCTV-nya di tengah hutan gitu kan. Ceritanya. Iya, benar. Karena kan nanti kalau bisa ada yang penyusup atau apa gitu ya pasti harus ketahuan. Nah terus gitu jadi kelihatan gitu, kok apa nih, makhluk apa kok geraknya cepat banget. Nah jadi si Kongres Lee ini pengen menghapus jejak ya kayaknya ya. Iya, pengen menghapus jejak. Nah yang punya misi ini kan Kongres Lee sama si komandan. Nah si komandan itu dia minta sama Yun Park kan. Si Bapak Asi. Iya Bapak Asi. Nah si Bapak Asi itu jadi kapten di kapten apa-apa ya. Pokoknya ke tim Jang, ketua regu. Oke. Jadi yang mengepalai regu ini gitu. Mengepalai regu pencarian yang ada ini. Crystal Jangnya sama betul. Jang Do Yun tadi ya. Ya, yang bening-bening itu. Bening semua satu tim, cakep ampun deh. Terus jadi si ini tuh sebenarnya si Yun Park ini tuh orangnya bermasalah. Jadi dia sempat ketemu sama Jang Dong Yun tuh di penjara gitu kan, di penjara militer gitu. Jadi emang bermasalah. Mereka di penjara kenapa? Si Jang Dong Yun teh kan jadi pencarian ini kan ada beberapa kali gitu ya. Nah yang pencarian pertama itu menyebabkan kalau nggak salah si Jang Dong Yun itu kan dia tuh dokter hewan. Dia ikut wajib militer. Nah di wajib militer itu dia jadi pelatih anjing militer. Jadi kalau misalnya ada misi, dia tuh paling depan gitu bawa anjing militer buat menyelesaikan misi tersebut. Nah pada misi yang pertama itu anjingnya meninggal, mati gitu. Terus dia penjara gara-gara itu? Ya pokoknya salah satunya itulah pokoknya. Makanya kan udah sedih gitu kan, di penjara pula, udah lagi bete banget, terus orang yang nyebelin gitu kan. Terus tau-taunya orang yang nyebelin itu jadi tim Jang di misi selanjutnya. Udahlah pokoknya bete banget gitu ya. Yun Park tuh beda banget loh di sini, makanya aku ya ampun pas lihat dia di Berker, ampun ini kenapa begini gitu kan.
Aku jadi galau. Aduh, aku mau mikir gimana ya. Ini kok di sini gini, di situ gitu beda banget. Tapi aktingnya bagus emang. Di dua drama itu mau ya jadi ayah asing, mau jadi tentara, bener-bener total gitu, nyebelin banget, so sweet banget gitu kan, sampai meleleh gitu semalam. Terus jadi oke, jadi Kak, ya aku lupa. Jadi misinya berhasil. misinya berhasil. Tapi mati. Artinya berhasil itu mereka berhasil menangkap makhluknya atau berhasil menumpas semua makhluknya? Jadi yang mati itu di ending adalah Congress Lee, anaknya Yun Park, terus para penjahat yang datang, pasukan Korea Utara, dan termasuk bapaknya si Jang Dong Yun yang memutuskan. Amat yang mati, ini namanya mati semua dong. Ya begitulah. Makanya aku kan ada ya di prediksi aku ya gini, di prediksi aku apa ya, mana sih, mana ya, kok nggak ada, pasti aku bikin prediksi, kok nggak ada sih, kan aku bikin prediksi tulisannya itu nggak tahu Kongresinya iya. Kok nggak ada ya. Oh ini nih, namun kemungkinan misi ini berhasil sangat besar, namun belum bisa dipastikan apa misi akan selesai dengan personil tim yang masih lengkap. Kata aku gitu kan, ternyata memang tidak lengkap gitu, mati semua. Siapa dong? Siapa? Yang tersisa? Yang tersisa tuh kalau misalnya dari tim inti cuma 3, si Jang Dong Yun, Crystal Jang, sama satu yang mohon nikah. Kasian banget. Jadi si Crystal Jang sama Jang Dong Yunnya jadian nggak? Jadian tapi nggak jadi. Jadi nggak ada gitu. Kisahnya di awal doang pas mereka flashback doang. Pas flashback mereka pas jadian gitu. Nah pas di akhir mereka kan, jadi si Jang Dong Yun tuh akhirnya sudah selesai masa wajib militernya dan kembali menjadi dokter hewan. Dia tuh jadi di pelatihan gitulah, pelatihan anjing, apa ya namanya, pelatihan anjing terlantar gitu, ada ya kayak gitu ya, aku juga kurang paham sih. Hewan liar lah. Nah hewan liar gitu deh kayaknya. Nah dia terus endingnya tuh ada dia menatap ke Sungai Han, nggak tahu itu Sungai Han apa bukan, pokoknya sungai. Menatap di sungai, terus tiba-tiba si kristalnya datang ngajak gitu, tapi nggak pegangan, nggak apa, cuma jalan bareng doang. Mungkin mau jadi makan belum tentu jadian dong. Belum tentu, cuma jalan bareng aja. Jadi nggak ada romansnya dong. Udah ada di depan flashback. Tapi emang mereka tipis ya, tipis banget. Kayak nolongin, jadi kayak misalnya pas kayak martabak. Iya, tipis kering. Jadi pas mau ditembak sama Congress Lee, ditolongin gitu, dianya pasang body gitu paling romansnya. Wah, oke deh. Aduh, kayaknya menarik juga ya sebenarnya ya buat tontonan 10 episode. Oke lah ya. Aku sih suka sih. Cuma ya itu dia kurang apa ya, visualisasi. Tapi aksinya waktu tembak-tembakan, waktu berantem gitu oke nggak? So-so lah, nggak bagus banget. Biasa aja kalau menurut aku, karena aku kan terbiasa kayak misalnya nonton kayak siapa ya, Lee Seung-gi gitu, atau siapa lah ya, pokoknya yang jago-jago ini gitu, yang jago-jago action gitu. Berantem. Kan beda ya. Yang vagabond gitu ya, beda lah ya. Ya kan itu kan kayaknya beda gitu ya. Kalau ini tuh ya gitu deh, tembak-tembak kayaknya lebih slow gitu ya. Walaupun ada tuh adegan Jang Dong Yun itu sparring sama si ganteng Kapten Lee. Kapten Lee itu nama aslinya dia Lee Hyun Wook itu dua tuh, ada dua tuh Kak, yang Dongin tuh yang mencuri perhatian netizen, yang sering diobrolin netizen, sampai katanya aku kalau nonton ini masih mimin kalau misalnya lihat dua tentara ini masih cry gitu ya, si Kapten Song sama ketua tim Lee gitu. Nah itu ya pokoknya dua orang itu deh gitu. Yang Mancin, ini kita kayaknya waktunya udah mau habis. Jadi gimana nih, rekomendasi nggak nih buat ditonton, sama ratingnya gimana nih menurut Mancin?
aku sih suka kalau misalnya buat yang nyari action tapi tampan gitu ya, good look. Aku Oke. suka banget Kristal sih sebenarnya, jadinya Heeh. mereka tuh aktingnya totalitas semua sih kalau kata aku. Cuma kalau misalnya mau nyari apa ya, suasana perang yang wah gitu enggak sih kalau kata aku. Mending Terus kalau ratingnya 1-10 berapa nih? kalau aku pribadi mungkin ada di 6,5. Cuma kalau lihat di rating kalau misalnya kebucinan aku bisa di 8,5. Ini Aduh. cuma fokus sama Jang Dong Yun sih. Oke, jadi kalau pokoknya kalau ngebiasnya ke Jang Dong Yun, ke Chris Iya, Jang, ke Yun Park, ini wajib tonton berarti ya. wajib Buat banget. hiburan Wajib. 10 episode ya. Yes, Oke, makasih ya Mancin ya sebelum sama-sama. sebelumnya kita koneksinya terputus. Oke, terima kasih. Aku berterima kasih, kita ngobrolnya asik banget. Aku mungkin nanti bisa lihat-lihat skip lah sedikit. Kayaknya seru sih dari obrolannya. Oke, demikian teman-teman pendengar. Kalau mau nonton ya nonton aja. Annyeong. Jangan lupa kami masih punya banyak podcast berikutnya. Jadi subscribe di podcastnya Drakor Pas.